Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Selebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini masih meneruskan informasi dari tadi pagi ya, di jam 18.20, masih di tanggal yang sama, 3 Desember 2022, hari Sabtu guys. Gua ucapin selamat ya buat teman-teman yang sedang merayakan weekend ya, dan saya ingatkan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas di perjalanan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan guys. Dan kita langsung untuk menuju ke global crypto market cap, di mana sekarang masih minus ya di 0,10%, meskipun tidak terlalu signifikan karena market bisa kita bilang sideways ya. Begitu juga dengan Bitcoin guys, turun di 0,93% ya dalam waktu 24 jam ini. Begitu juga dengan Ethereum di 1,64% untuk penurunannya, BNB di 1,1% untuk penurunannya juga. Dan sebagian besar kalau kita lihat di sini semuanya merah ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys. Dan kita langsung saja menuju ke pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri. Kalau kita lihat dari grafiknya ya, bisa kita nilai di sini pasar masih sideways, masih melihat ya kira-kira ini mau dibawa kemana. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam ini terlihat ada sedikit tekanan jual ya, karena ada sedikit informasi yang cukup mempengaruhi. Nanti kita akan infokan, dan nanti kita akan update lagi ya pergerakan Bitcoin, apakah akan lanjut naik sampai di area ungu ini atau akan kembali lagi ke area ungu yang bawah ini guys. Nanti kita akan update. Oke, untuk informasi pertama guys, datang dari bitcoinist.com ya, dan di sini diinformasikan bahwa pendiri ataupun co-founder ya dari Tether ini menanggapi kekhawatiran atas tidak mempublikasikan cadangan USDT-nya guys. Nah, ini cukup menarik informasinya guys, karena USDT ini merupakan stablecoin terbesar saat ini ya, dan jika sesuatu terjadi terhadap USDT ini, maka ini sangat berbahaya banget ya, dan akan membuat market crypto ini hancur lebur guys kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, di sini diinformasikan ya, menyusul musim dingin kripto pada paruh pertama tahun 2022 dan runtuhnya ekosistem Terra kemarin ya, banyak investor mengalami perubahan paradigma ya dengan stablecoin seperti Tether. Sayangnya, terlalu banyak koin semacam itu yang gagal memberikan stabilitas yang mereka klaim. Oleh karena itu, pengguna mulai menuntut ya lebih banyak transparansi dalam cadangan sebagian besar stablecoin guys. Tether USDT adalah salah satu koin yang diminta investor untuk menerbitkan cadangannya ya, atau reserve-nya. Sebuah laporan menyebutkan bahwa perusahaan penerbit stablecoin USDT yaitu Tether ini telah beroperasi tanpa transparansi guys. Terungkap bahwa perusahaan telah meminjamkan tokennya kepada pengguna alih-alih melakukan penjualan untuk uang tunai. Juga menolak untuk mengungkapkan semua pinjaman yang dikeluarkannya menggunakan stablecoin. Tuduhan tersebut menambah keraguan ya tentang stabilitas Tether USDT karena emiten tersebut gagal untuk lebih transparan. Ketegangan secara bertahap meningkat terhadap Tether dan publikasi cadangannya guys, dan situasi yang memburuk untuk Tether dengan runtuhnya pertukaran kripto FTX dan kebangkrutan Chapter 11. Penularan yang menyebar dari saga FTX kemarin ya adalah tren pasar yang bearish yang diyakini banyak orang telah mengurangi agunan dari stablecoin guys. Kemudian di sini pendiri dari Tether membela ya untuk perusahaannya. Jadi dengan api yang tumbuh melawan Tether, salah satu pendiri yaitu Riff Collins memutuskan untuk melangkah ke dalam situasi tersebut guys. Dia akhirnya membela perusahaan tersebut dari beberapa tuduhan ya di episode terbaru dalam acara Squawkbox CNBC guys. Salah satu pendiri menyebutkan bahwa Tether mengungkapkan bukti cadangannya di situs web resmi perusahaan, dan menurutnya publikasi ada agar setiap orang itu dapat melihat atau memvalidasi informasi yang diungkapkannya. Dan juga Collins menyatakan bahwa perusahaan sering menjalani audit selama beberapa bulan. Praktek ini akan memungkinkan otoritas pemerintah untuk menyelidiki proses yang terlibat dalam investasi dan pengelolaan dana mereka. Lebih lanjut, salah satu pendiri menjelaskan bahwa Tether telah mempertahankan integritasnya selama sejarah operasionalnya. Sebagai contoh, dia melaporkan ya bahwa perusahaan tidak pernah gagal menebus koinnya dengan tepat di $1 per koin. Bahkan setelah dia menjual Tether pada tahun 2015, Collins mencatat bahwa perusahaan tidak menyimpang ya dari prinsip operasinya. Dan baginya, perusahaan telah bertahan dalam ujian waktu karena terus menggunakan taktik terbaik dalam membatasi risiko operasi yang terkait. Runtuhnya FTX menghidupkan kembali ketidakpastian. Jadi Tether menghadapi konflik dengan regulator bahkan sejak jatuhnya Terra kemarin ya, dan perusahaan lain seperti Three Arrows Capital. Selalu ada keraguan atas transparansi cadangan stablecoin.
Sekali lagi, jatuhnya bursa FTX telah menimbulkan keraguan ya tentang kapitalisasi pasar USDT dan kekhawatiran terkait dengan dugaan koneksi antara token FTX, FTT, dan juga stablecoin. USDT kehilangan pasarnya ya pada dolar karena dampak penyebaran saga FTX kemarin guys, seperti yang terlihat ya pada grafik ini. Dan kalau kita lihat ya lebih jelas lagi, tepatnya dilansir dari CoinMarketCap ini ya, dalam waktu 1 minggu ini, Tether sekarang posisinya lagi turun guys. Ya bisa dibilang di pack ya, tapi tidak terlalu parah. Mungkin sekitar 20 ribuan ya. Dan ini efek juga ya dari isu-isu yang sedang berkembang tentang Tether ini guys. Kemudian selanjutnya masih di sekitar Tether ya, seperti yang dilansir dari ambcrypto.com, di mana di sini Tether USDT dengan alasan yang goyah, akankah perkembangan baru ini memperkuat ketakutan guys. Jadi menurut laporan terbaru dari Wall Street Journal, Tether USDT mengeluarkan pinjaman besar-besaran guys sekitar 6,1 miliar dolar per 30 September 2022 kemarin. Selain itu, Tether tidak menerbitkan dokumen keuangan yang telah diaudit atau neraca yang lengkap ya, yang mendokumentasikannya. Kurangnya transparansi oleh Tether ini dapat memicu lebih banyak feud terhadap stablecoin. Karena komunitas mungkin menganggap pinjaman ini secara negatif guys. USDT adalah stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasarnya di industri kripto, dan jika perusahaan induknya yaitu Tether menghadapi skandal keuangan, itu akan berdampak negatif pada seluruh pasar kripto guys, dan ini sangat berbahaya dan mengerikan guys. Pada saat penulisan, pasokan kontrak kecil pada USDT telah turun dan mencapai level terendah 21 bulan sebesar 11,64% menurut Glassnode. Terlepas dari itu, alamat besar terus menunjukkan minat mereka karena pasokan yang dimiliki oleh 1% alamat teratas mencapai level tertinggi ya dalam 5 bulan sebesar 95,32%. Seperti yang dilansir ya di akun Twitter resmi Glassnode Alerts ini guys. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Pengaturan feud USDT yang masuk guys. Jadi USDT tidak menunjukkan peningkatan secara keseluruhan ya karena jumlah transaksi USDT terus menurun selama beberapa hari terakhir. Nilai transaksi juga anjlok menurut data yang diberikan oleh Dune Analytics seperti yang terlihat ya pada grafik ini. Dalam hal pertumbuhan jaringan, USDT tumbuh di Polygon dan Ethereum selama beberapa terakhir, seperti gambar yang ada di bawah ini guys. Untuk Polygon dengan garis warna ungu dan Ethereum di garis warna biru guys. Lonjakan pertumbuhan jaringan menunjukkan bahwa jumlah alamat yang mentransfer USDT untuk pertama kalinya telah meningkat. Ini menyeratkan bahwa adopsi meningkat ya untuk USDT di Ethereum dan Polygon. Namun pertumbuhan jaringan Arbitrum menurun selama periode yang sama. Jumlah alamat aktif untuk USDT meningkat ya sebesar 18,83% selama sebulan terakhir. Selain itu, jumlah alamat aktif untuk USDT meningkat sebesar 18,83% selama sebulan terakhir. Selain itu, kapitalisasi pasarnya juga menurun sebesar 10,52% pada 2 Desember. USDT telah merebut 7,82% dari keseluruhan pasar kripto menurut data yang diberikan oleh Messari guys. Nah ini cukup menarik ya mengikuti perkembangan dari USDT ini guys, karena efeknya jika terjadi sesuatu ini sangatlah masif guys. Dan kita lanjut ya, informasi berikutnya datang dari dailyhodl.com. Di sini diinformasikan bahwa miliarder Mike Novogratz ini memprediksi ya bahwa Bitcoin itu akan meledak lebih dari 2.800%, tapi ada yang menarik katanya. Pendiri dan CEO Galaxy Digital yaitu Mike Novogratz memprediksi kenaikan meteorik untuk Bitcoin yang dapat mendorong nilai raja kripto ke ketinggian yang belum pernah terlihat sebelumnya guys. Diingatkan bahwa dia memperkirakan Bitcoin akan mencapai 500.000 US dollar pada tahun 2025. Novogratz mengatakan dalam sebuah wawancara baru dengan Bloomberg bahwa dia masih yakin bahwa Bitcoin dapat mencapai target harganya yang sangat besar, tetapi juga mencatat bahwa itu akan memakan waktu yang lebih lama dari yang dia perkirakan semula karena kondisi ekonomi makro telah berubah. Tidak dalam 5 tahun, dan saya akan memberitahu Anda alasannya. Perubahan terbesar yang terjadi dan alasan mengapa Bitcoin turun dari 69.000 dolar menjadi 20.000 dolar adalah Jay Powell memutuskan untuk menemukan kekuatan super bank sentralnya dan mulai menyerang inflasi. Kepala dengan serangkaian kenaikan suku bunga yang mengambil tarif dari 0% menjadi 4%, kata Mike Novogratz. Cukup sederhana ya, dan itu sebabnya mengapa semua aset berbursa dan aset pertumbuhan yang merupakan lindung nilai inflasi turun karena kita sedang dalam proses mengalahkan inflasi secara berlebihan.
Dan itulah alasan utama mengapa kripto turun. Dengan perdagangan Bitcoin pada 17.041 dolar pada saat penulisan, pergerakan menuju target Novogratz menunjukkan potensi kenaikan sebesar 2.834% untuk Bitcoin. Menurut Novogratz, aset kripto pada akhirnya akan naik setelah industri muncul lebih kuat setelah kerugian yang disebabkan oleh runtuhnya perusahaan seperti pemberi pinjaman aset digital BlockFi dan juga Celsius, serta dana lindung nilai kripto Three Arrows Capital. Sisa dari malarki yang kami alami antara Three Arrows dan juga BlockFi serta Celsius dan semua perusahaan yang dijalankan dengan buruk atau dijalankan secara curang tentu saja merusak kepercayaan keseluruhan pada kripto. Tapi ini juga akan berlalu. Mereka akan disingkirkan ke tempat sampah sejarah dan industri itu sendiri akan muncul setelah belajar lebih kuat dan Anda akan melihat bahwa harganya turun kembali, kata Novogratz. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari Novogratz ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.